Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah siang ini kita bisa duduk bersama dalam rangka kita mencoba melakukan refleksi pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan kita, dan semoga kegiatan kita hari ini memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kinerja satuan pendidikan kita. Bapak Ibu, tidak terasa sudah 1 tahun, bahkan kita sebenarnya sudah tahun kedua mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Kalau di tahun pelajaran 2022-2023 kita masih Merdeka belajar, nanti tahun pelajaran 2023-2024 ini kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri, yaitu mandiri berubah. Nah, dalam hal ini yang kita melaksanakan kurikulum Merdeka untuk jenjang kelas 7. Nah, mari Bapak Ibu kita bersama-sama merefleksi sejauh mana pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan kita bisa Bapak Ibu cermati. Di depan itu ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita untuk melakukan refleksi. Yang pertama, apakah pengembangan kurikulum di satuan pendidikan kita sudah relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa saat ini? Ini kalau berdasarkan refleksi dari dulu, tentu saja pengembangan kurikulum di satuan pendidikan kita itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman ya. Salah satunya adalah implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri, yaitu mandiri berubah tadi salah satunya. Kemudian pertanyaan refleksi kedua, bagaimana pengelolaan melakukan kurikulum di satuan pendidikan kita terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apa saja yang sudah kita laksanakan dengan baik dan apa saja yang masih perlu kita benahi. Menurut pribadi Bapak Ibu, pengelolaan muatan kurikulum di sekolah kita ini sudah sesuai dengan kebijakan dari Kemendikbud ya, yaitu implementasi kurikulum Merdeka yang kita tuangkan dalam kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler ini termasuk muatan mata pelajaran ya yang kita laksanakan di satuan pendidikan kita, itu baik ragam mata pelajaran dan juga jumlah jamnya itu sudah sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kemendikbud. Kemudian di sekolah kita selain melaksanakan intrakurikuler juga ada kokurikuler. Kokurikuler adalah penguatan dari materi mata pelajaran ya. Kemudian ekstrakurikuler, ada berbagai macam ekstra, dan juga kita sudah melaksanakan P5. Jadi secara muatan kurikulum di sekolah kita itu sudah sesuai dengan kebijakan dari Kemendikbud. Tetapi kita akui bersama yang mengamati memang belum dapat kita laksanakan secara optimal implementasinya. Yang terutama implementasi pembelajaran berdiferensiasi itu sebagai salah satu prinsip pelaksanaan kurikulum Merdeka. Kemudian kita juga belum optimal dalam pelaksanaan asesmen awal dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang karena ini sesuatu yang baru untuk kita Bapak Ibu, untuk menjadi hal baru, ada kesulitan-kesulitan, ada tantangan-tantangan. Tapi sejauh ini sudah coba kita laksanakan. Tantangan itu pasti ada, dan menurut yakin pihak yang hadir di sini juga punya sesuatu yang untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bagaimana implementasi kurikulum di sekolah kita, ini baik K13 ataupun kurikulum Merdeka, apa tantangannya.
Kalaunya dari pribadi, yang namanya implementasi itu tentu melibatkan berbagai pihak, ya. Tantangannya banyak hal yang menjadi tantangan kita, Bapak Ibu. Kesiapan sumber daya buku yang belum maksimal, kemudian kita sebagai tenaga pendidikan belum diyakini punya kemampuan dan pemahaman yang beragam terhadap implementasi kurikulum, terutama kurikulum merdeka. Kemudian juga kita juga punya keterbatasan bagaimana kita belum secara maksimal mampu memenuhi kebutuhan belajar anak kita. Nanti mohon tanggapannya juga, itu kan refleksi dari saya, Bapak Ibu. Nanti silakan disampaikan refleksi dia berdasarkan apa yang kita kerjakan 1 tahun ini. Kemudian yang terakhir adalah peran konkret dalam implementasi kurikulum di dalam pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan kita. Kalau belum tentu sebagai yang memegang tugas pemimpin yang punya tanggung jawab terhadap pelaksanaan implementasi kurikulum itu sendiri. Nah, ini nanti mohon koreksinya juga karena ini bahan refleksi ya Bapak Ibu. Saya mempunyai tanggung jawab untuk menentukan prioritas pembelajaran, memastikan kurikulum itu mencakup pelajaran dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan siswa. Kemudian juga saya punya tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta PNMA. Kemudian mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Ada tanggung jawab juga menyediakan dukungan bagi siswa berkebutuhan khusus. Kemudian juga mengadopsi dan mengadaptasi pembelajaran inovatif dan kolaboratif. Ini dalam hal ini adalah mempromosikan penggunaan pembelajaran yang inovatif kepada pihak-pihak, menjadi tugas dan tanggung jawab dulu untuk terus memfasilitasi, mensupport, memotivasi pihak-pihak agar pembelajaran di kelas itu semakin berkualitas. Mohon nanti menyampaikan hasil refleksi Bapak Ibu secara jujur, kemudian kritis, ya. Gunanya adalah semata-mata untuk perbaikan kita ke depan sehingga kita bisa merencanakan sebuah tindak lanjut. Mungkin langsung saja Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pendapatnya secara langsung. Nanti mohon Bapak Ibu juga mengisi di Padlet itu ya, sesuai dengan nomor pertanyaannya. Boleh pakai satu chat gitu ya, atau langsung kontaknya di sini. Jadi ada 4 pertanyaan pemandu. Bapak Ibu sebenarnya belum boleh mengembangkan pertanyaan itu lagi ya. Tapi 4 itu mudah-mudahan sudah mewakili hal-hal urgent yang harus kita refleksi. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan pertama. Lagi? Boleh? Terima kasih atas waktunya. Untuk dari pertanyaan yang pertama itu yang dengan apakah sekolah sudah melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri dan apakah sudah terlaksanakan? Nah itu kalau dari yang sudah kita lihat selama ini memang sudah kita laksanakan. Artinya ya kita sudah setuju bahwa apakah dari kemajuan teknologi kemudian dari informasi juga sudah dilaksanakan di sekolah, itu benar sudah dilaksanakan. Dan mengapa hal itu bisa terrealisasi? Jadi apa buktinya? Mengapa? Nah di sini kalau kita lihat dari apa yang sudah dilaksanakan di sekolah, diantaranya yaitu dengan
program-program dari misi dan visi sekolah. Kemudian juga kita menyediakan sarana prasarana dari para siswa dan siswi berdasarkan kebutuhan dan keperluan siswa dalam pembelajaran secara mandiri. Di sini sekolah sudah memfasilitasi sesuai dengan keperluan siswa selama ini. Ditunjang juga dengan media yang selalu digunakan oleh pemerintah, artinya sekolah harus juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini salah satu bukti bahwa sekolahan juga selalu ikut andil dalam perkembangan zaman sesuai dengan kemajuan teknologi. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih. Jadi Pak Didi sepakat ya kalau implementasi kurikulum, pengembangan kurikulum di satuan pendidikan kita ini sudah relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa-siswa kita. Jadi sudah ada teknologi informatika ya tadi ya sebagai salah satu ciri khas perkembangan zaman saat ini. Oke, yang kedua kalau tadi begini pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua, mohon ada yang bisa memberikan tanggapan secara langsung. Bapak Ibu disikat juga di Padlet ya sesuai dengan pemaparan pertanyaan pemandu tadi. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu. Di sini saya ingin menyampaikan refleksi saya pada pertanyaan nomor 2 di sini. Pengelolaan kurikulum di UPTD SMP Negeri 2 Batu Ampar telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dibuktikan melalui kegiatan intrakurikuler yang telah Hal ini dibuktikan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang telah diimplementasikan oleh tiap-tiap guru mata pelajaran. Nah, kemudian pada kegiatan kokurikuler seperti pada kegiatan MPLS, kemudian kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, seni tari, pencaksilat, voli, dan pusat, serta pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kesemua kegiatan tersebut telah mengacu pada kurikulum merdeka. Namun dari pelaksanaan ini saya sendiri merasakan masih belum optimal, karena yang namanya hal baru itu tentu perlu proses, kemudian perlu tahapan-tahapan. Seperti yang saya alami sendiri, yaitu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya terus terang masih perlu lebih banyak belajar lagi. Namun tentunya hal ini tetap tidak menjadi halangan bagi kami untuk terus berusaha belajar dan terus belajar mengikuti perkembangan perubahan kurikulum yang ada saat ini. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Belum lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi. Jadi sepakat dia sudah mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan kita ini sudah sesuai dengan kebijakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, terutama pada implementasi kurikulum merdeka ya, mata pelajaran, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan yang paling membedakan dengan kurikulum sebelumnya adalah P5 dan juga sepakat dulu seperti yang disampaikan tadi, kita harus terus belajar tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu sempat melihat
pembelajaran yang dilakukan Ibu Dwi sudah juga mencoba mendiferensiasikan pembelajaran ya. Itu kalau tidak salah Bu Dwi ini mendiferensiasikan konten ya Bu ya, memberikan bahan bacaan yang berbeda dengan capaian tujuan pembelajaran yang sama. Ini salah satunya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu Dwi. Lanjut yang ketiga, Bagaimana implementasi kurikulum? Boleh anggapannya Bapak Ibu baik K13 masih jenjang kelas 8 dan kelas 9 juga kira-kira apa nih tantangannya yang paling Bapak Ibu rasakan? Ada yang ingin memberikan tanggapannya secara langsung? Bapak yang di pokoknya. Bagaimana implementasi kurikulum di sekolah kita bagaimana implementasi kurikulum di sekolah kita baik K13 maupun kurikulum merdeka dan tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam mengelola melaksanakan kurikulum tersebut di sekolah merdeka. Mungkin kalau menurut Gunung, alhamdulillah di sekolah kita baik K13 yang sudah berjalan dan ini mungkin terakhir ada di kelas 9 yang kita implementasikan di tahun ajaran 2023-2024 terakhir di kelas 9 itu sudah berjalan dengan baik dan berjalan makanya di kelas 7 dan kelas 8. Ya, walaupun dalam pelaksanaan implementasi tersebut, ya kalau pribadi itu tidak maksimal. Dari kita yang berbeda sudah formal, tapi yang K13 sampai dengan saat ini merasa belum maksimal. Jadi itu sebagai tantangan. Kalau di formal nanti mungkin itu bisa minta pendapat dari Bapak Ibu yang mengajar di kelas 7 dan kelas 8. Lumayan di K13 yang sudah berjalan ini belum maksimal. Karena mungkin sampai dengan saat ini dalam tanda petik pemahaman kita, cara kita mengimplementasikan itu berbeda. Kenapa ini juga Bapak Ibu rasakan? Baik yang kita jalani saat ini kurikulum merdeka maupun K13 itu sendiri, walaupun sudah berjalan dan ini sudah di akhir. Karena dari penilaian yang begitu banyak, dari sikap, kemudian nilai akademik dan sebagainya. Adapun mungkin tantangan masing-masing kita berbeda, tapi yang jelas di sini di lingkungan kita menunjukkan gairah atau semangat yang luar biasa. Kita di sini semangat belajar dan motivasi itu tinggi, apalagi sekarang kan di kurikulum merdeka ada yang namanya platform Merdeka Belajar, sangat membuka peluang bagi kita untuk latihan secara mandiri. Nah, yang lebih bagus lagi tempat kita ini adalah nilai kolaboratifnya. Jadi tantangan itu sebenarnya ada solusinya dengan nilai kolaboratif kita. Jadi mungkin itu turun tentang bagaimana kalau ditanya implementasi ke kurikulum baik itu K13 maupun formal, tantangannya dan solusi yang sudah kita jalankan di PTD SMP Negeri 24. Terima kasih. Jadi nanti kelasnya Pak Ule ya, yang masih harus kita perbaiki. Kata kunci yang tadi disampaikan Pak Ule adalah kita kolaborasi. Kalau Bapak tadi lebih ke K13 dan
7 ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu yang ngajar di kelas 7 yang mengimplementasikan kurikulum merdeka bisa memberikan tanggapannya, apa sih tantangan yang paling dirasakan? Ya, silakan Bu Risa, Bu Yuli, boleh? Bu Risa silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan mengenai kurikulum Bu ya. Kurikulum merdeka. Kurikulum karena namanya kurikulum merdeka itu terkadang mungkin bagi pemerintah ada patokan gitu ya, ada patokan yang benar-benar akal gitu untuk pelaksanaan atau kegiatan suatu pembelajaran seperti itu. Artinya guru diberi kebebasan ya, diberi kebebasan untuk membuat skenario pembelajaran maupun praktek P5 itu sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Sehingga mungkin masalahnya adalah terkadang karena kita baru pertama kali yang melaksanakan, kita gak punya referensi yang banyak. Karena mungkin kalau kita mencontoh sekolah orang lain pun berbeda cara mereka membuat skenario dan melaksanakannya. Karena ya tadi kurikulum merdeka dikembalikan lagi kepada kebebasan kita untuk melaksanakan seperti itu. Jadi lebih kepada referensi sih kalau saya dari dulu mungkin. Karena kita kan menimbulkan kebingungan gitu. Kita mau melaksanakan contoh salah satu proyek gitu ya, proyek P5 gitu. Kadang kita udah punya ide, tapi kita karena ada berstyle bingung nih cari referensi contohnya orang gimana ya gitu. Ya setelah lihat gitu, kok beda gitu. Akhirnya tapi ada sisi baiknya, mungkin guru-guru menjadi lebih kreatif karena mampu menemukan inovasi seperti itu. Nih, terima kasih. Sepakat Bu Risa, inovasi tadi dan di kurikulum merdeka memang kita diberikan keleluasaan yang lebih untuk mendesain pembelajaran. Tapi jadi misalnya gini, misalkan kayak P5 ya kita mau proyek ini, kita misalkan lihat dari melihat yang sudah dilakukan orang, ternyata setelah kita baca kita kok ya nggak cocok ya di sekolah kita. Jadi intinya tadi sesuai dengan yang pertanyaan refleksi yang keempat tadi, tugas guru adalah mempromosikan kita mengadaptasi dan mengadopsi. Ini kalau dua istilah ini mungkin Pak Ube sama Ibu Dwi paham banget. Kalau mengadopsi itu kan artinya mengambil ya Pak Ube ya, mengambil. Ini mungkin kita ketemu dengan referensi yang dimaksud Ibu Lisa di salah satu sekolah yang karakteristiknya itu mirip-mirip banget dengan kita, mungkin bisa kita adopsi. Jadi, adopsi kan diambil gitu ya Pak ya. Di lain waktu kita belajar sesuatu, entah itu tentang aktivitas pembelajaran di kelas, P5 ataupun yang lain. Ternyata setelah kita pelajari, kita baca, kita pahami, ternyata mungkin sekolah tersebut berbeda karakteristiknya dengan sekolah kita. Nah, mungkin di situ kita bisa mengadaptasi. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi dua kata adaptasi dan adopsi. Dan seperti yang sampaikan tadi, memang tentu menjadi tugas guru untuk mempromosikan itu. Kolaborasi tadi ketika ada tantangan, kita diskusi, kita ketemu, kita cari solusinya bersama-sama. Baik, ada pertanyaan pemanggilan terakhir tadi, peran konkret. Kalau tadi sudah menyampaikan panjang lebar tentang kurikulum di sini di satuan pendidikan kita. Sekarang belum ingin mendengar tanggapan langsung dari dia, peran konkret dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan kita. Implementasi kurikulum seperti apa peran konkret? Pak Ida, silakan. Terima kasih waktunya Ibu untuk peran konkret pengelolaan kurikulum di sekolah kita dan dampak positif bagi siswa. Jadi berhubung di sini ulun memegang
kegiatan amalan. Nah, itu sudah terjadi dalam proses pengantaran hafalan 4 kali terakhir, Bu. Di situ saya melihat luar biasa sikap dari anak-anak kita. Salah satunya itu misal kemarin di 2 terakhir setoran hafalan, anak-anak itu rela pulang terlambat untuk menyetorkan hafalan, dan mereka rela menunggu giliran mereka dipanggil. Dan bagi saya ini sangat luar biasa, Bu. Bagaimana mereka sabar, bagaimana mereka mau menunggu, padahal itu jam pulang sudah lama. Nah, itu bagi saya luar biasa. Nah, adapun kendalanya itu dari individual mereka masing-masing. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena mungkin mereka saat sebelum masuk ke sekolah kita bisa saja mereka tidak ada fasilitas pendukung untuk belajar mengaji, sehingga untuk menghafalkan surat itu lebih lambat daripada mereka yang ada fasilitas untuk melaksanakan kegiatan hafalan tersebut. Kiranya dari dulu itu aja. Oke, terima kasih Pak Ida melakukan konkret ya. Tentu sesuai dengan tadi yang disampaikan Ibu Dwi, kalau kita ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstra, ada P5, dan kita semua punya peran masing-masing di situ. Tentu kalau Pak Ida lebih fokus tadi ke selain yang intrakurikuler, Pak Ida mengajar di kelas karena dia bertanggung jawab di salah satu program sekolah kita. Artinya program ini adalah program yang kita kembangkan ini. Jadi benar-benar ini adalah satu wujud nyata bahwa kita mengembangkan kurikulum di satu pendidikan kita. Tidak hanya ngetok semata-mata yang dari Kemdikbud, tetapi kita ada sesuatu yang lain. Walaupun sejauh ini implementasinya itu baru di tahap kayak kegiatan keagamaan atau ekskul atau program yang lain ya, belum bisa kita mungkin memasukkan ke muatan kurikulum ya sebagai mata pelajaran. Itu perlu analisis lebih mendalam karena tentu berkaitan dengan kodi, berkaitan dengan linearitas kita sebagai tenaga pendidik dan lain-lain. Intinya terima kasih Pak Ida. Jadi itu program hafalan kita. Kalau kemarin itu adalah salah satu kelas ya. Ingat Bapak Ibu, program bulan kita adalah nyantri di sekolah. Ada terbagi di kelas Quran yang sudah kita golkan kemarin. Insya Allah minggu ini kita juga akan melaksanakan kembali kelas fikih dan kelas kifayah. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Itu adalah program unggulan yang memang benar-benar kita kembangkan dari awal. Dulu kita akan merintisnya di lapangan, anak-anak duduk menghafal, kemudian kita naik target kita sampai ada ujian hafalan. Dulu kita awal-awal belum terarahkan dulu ya, ada ujian hafalan, ujian pun hanya sekedar ujian, sampai kita ada rapotnya. Sekarang memang benar-benar program ini adalah salah satu bentuk yang sangat kita kembangkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup sesi refleksi ini, adakah yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Cukup? Cukup Bapak Ibu? Cukup, oke, terima kasih. Mudah-mudahan refleksi bersama kita ini menjadi sebuah pembelajaran dan juga motivasi. Ternyata Bapak Ibu, kita sudah jauh melangkah ya, kita pantang mundur. Walaupun titik ujung perjuangan kita itu belum tahu kita sampai di mana, tetapi yang jelas kita terus belajar, terus berbuat sehingga lebih berdampak kepada itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kiai-kiai sejahtera diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, sehingga kita bisa mengemban melaksanakan amanah kita mendidik dan membimbing para pemimpin bangsa kita di masa depan. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.